Assalamualaikum Solih-Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembelajaran secara virtual. Oke Solih-Solihah, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah memasuki tema 8 dengan muatan pembelajarannya Bahasa Indonesia. KD-nya KD 3.9, yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, teks fiksi, kemudian ciri-ciri cerita fiksi, ragam jenis cerita fiksi, tokoh dan perannya dalam cerita fiksi, dan yang terakhir, amanat dalam cerita fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi adalah cerita rekaan, contohnya seperti roman atau novel, yang bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang saja. Karena cerita fiksi disajikan dalam bentuk bacaan, maka dinamakan teks fiksi. Teks fiksi ditulis dalam bentuk prosa atau karangan bebas. Kemudian ciri-ciri cerita fiksi. Suatu bacaan menunjukkan cerita fiksi jika mempunyai beberapa ciri berikut. Yang pertama, bersifat rekaan atau tidak nyata. Memiliki kebenaran relatif atau tidak mutlak atau tidak harus. Berarti artinya dia tidak harus kejadian yang nyata. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang tidak baku. Pada umumnya menggunakan bahasa bersifat konotatif, artinya bukan makna yang sebenarnya atau berupa sindiran. Kemudian, bahan cerita ada yang berasal dari pengalaman nyata si pengarang yang ditulis menurut hayalannya. Jadi bisa berupa pengalaman nyata namun dikembangkan menjadi imajinasi. Dan merupakan bentuk curahan emosi atau isi hati dari si pengarang. Yang terakhir, mempunyai pesan moral atau amanat tertentu. Kemudian selanjutnya, cerita fiksi juga mempunyai beberapa unsur penting, yaitu tema, adalah dasar yang digunakan pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Ada alur atau plot, yaitu rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Alur mengatur bagaimana suatu kejadian saling berkaitan dengan kejadian lainnya. Ada alur maju dan ada alur mundur. Alur maju contohnya itu dari masa anak-anak, kemudian cerita hingga masa dewasa. Tapi kalau alur mundur, dari masa dewasa dia mengenang masa lalunya. Itu adalah cerita dari alurnya. Kemudian yang ketiga ada latar, yaitu keadaan dalam cerita. Latar dapat berupa tempat, waktu, dan suasana saat cerita itu terjadi. Ada amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam isi cerita. Amanat dapat disampaikan melalui karakter dalam cerita. Ada konflik. Konflik yaitu bentuk perilaku yang saling bertentangan antara pelaku dalam cerita, atau biasa disebut juga dengan masalah ya. Konfliknya itu sebuah masalah Solih-Solihah. Kemudian klimaks, yaitu sebuah konflik telah mencapai puncak dalam cerita. Ada penokohan, yaitu cara atau teknik menampilkan watak dan sifat dari pelaku pada cerita fiksi. Oke, ada berbagai macam ragam jenis cerita fiksi. Yang pertama, dongeng. Dongeng dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sage atau saga, yaitu jenis dongeng yang menceritakan tentang kesaktian atau kepahlawanan suatu tokoh. Contohnya, Sage Ciwanara dan Kisah Pati Gajah Mada. Jenis dongeng yang kedua adalah mite, yaitu
jenis dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya ada cerita Dewi Sri atau kita biasa menyebutnya dengan Dewi Padi. Kemudian contoh kisah Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, dongeng yang ketiga adalah legenda, yaitu cerita tentang asal mula terjadinya suatu daerah atau tempat. Contohnya, kisah Tangkuban Perahu dan asal-usul Surabaya. Jenis dongeng selanjutnya yaitu fabel, adalah dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan. Contohnya, Kancil dan Buaya, dan satu lagi Simba Singa yang Bijaksana. Ini adalah contoh fabel ya soleh-soleha. Oke, next. Jenis dongeng yang terakhir adalah cerita jenaka, yaitu cerita yang bersifat menghibur dan mengundang tawa, keriangan, atau sindiran. Contohnya kisah Sikabayan dan Abu Nawas. Kemudian jenis cerita fiksi selanjutnya ada cerpen atau cerita pendek. Cerita ini biasanya menceritakan satu tokoh yang panjang ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang. Cerpen biasanya dimuat di beberapa majalah dan koran. Ini adalah salah satu cerpen yang berjudul Pelangi Buat Bunda yang terdapat dalam majalah Bobo. Oke, jenis cerita selanjutnya adalah novel, yaitu karangan prosa panjang yang terdiri dari rangkaian cerita kehidupan tokoh utama dengan orang-orang di sekelilingnya. Novel biasanya menonjolkan karakter setiap tokoh dalam cerita. Contohnya di sini ada karya Andrea Hirata, Sang Pemimpi, dan novel Harry Potter karya J.K. Rowling. Oke, selanjutnya kita masuk ke tokoh dan peranannya dalam cerita fiksi. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Jadi individu rekaan ini adalah imajinasi ya soleh-solehah. Tokoh dalam cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Ciri tokoh utama adalah sebagian besar terlibat dalam setiap peristiwa atau rangkaian kejadian berpusat pada dirinya. Selanjutnya, tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang muncul untuk mendukung alur cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ciri tokoh pembantu adalah bersifat antagonis atau protagonis dan jarang muncul dalam cerita. Selanjutnya kita masuk ke peran. Beberapa peran tokoh dalam cerita fiksi sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis merupakan tokoh yang mempunyai watak baik sehingga banyak disenangi dan dikagumi para pembaca. Yang kedua, tokoh antagonis merupakan tokoh yang kurang baik sehingga tidak disenangi pembaca. Tokoh inilah yang menyebabkan timbulnya konflik dan ketegangan dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh pembantu atau tambahan ada yang berperan antagonis sehingga menjadi penyebab konflik hingga klimaks. Oke, kita masuk ke amanat dalam cerita. Amanat dalam cerita fiksi berisi pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Amanat dibagi menjadi dua, yaitu tersurat dan tersirat. Tersurat artinya amanat ditulis oleh pengarang dalam cerita dan biasanya terdapat di bagian akhir cerita. Sedangkan amanat tersirat yakni amanat yang tersembunyi dalam cerita sehingga kita harus membaca dan memahami keseluruhan cerita sampai akhir. Itu jika tersirat ya soleh. Oke, amanat memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, ditulis di bagian akhir cerita. Kedua, dalam bentuk seruan.
Kemudian berisi nasihat, peringatan, saran, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. Ditulis secara langsung maupun secara tersirat atau tidak langsung. Berisikan ajakan kepada pembaca untuk melaksanakan amanatnya. Berarti bersifat baik ya solih-solihah. Oke, selanjutnya menceritakan kembali isi cerita fiksi. Kamu dapat menceritakan kembali isi cerita fiksi dengan cara meringkas isi cerita tersebut. Berikut langkah-langkah meringkas cerita fiksi. Pertama, bacalah seluruh cerita dengan cermat. Kedua, tentukan ide pokok dalam tiap paragraf. Ketiga, catatlah beberapa hal penting dari cerita tersebut dengan menggunakan kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Keempat, catat karakter utama, latar tempat, dan waktunya. Kemudian, catat konflik cerita yang ditunjukkan oleh tokoh utama dan pembantu atau tambahan. Yang keenam, catatlah peristiwa utama yang terjadi dalam cerita. Yang ketujuh, menentukan kesimpulan. Kesimpulan biasanya berisi penyelesaian konflik dalam cerita. Yang terakhir, baru menulis ringkasan cerita. Nah, solih-solihah, kita simak cerita fiksi berikut ya. Kisah Singa dan Tikus. Dahulu kala di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor singa yang gagah dan sangat kuat. Suatu siang, sang singa sedang bersantai dan tertidur dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Saat itu, ada seekor tikus kecil yang tidak sengaja berjalan di dekatnya. Dan setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan seekor singa yang tertidur, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Tetapi karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung sang singa yang sedang tertidur. Sang singa pun terbangun dan dengan sangat marah menangkap si tikus kecil itu dengan cakarnya yang besar. Ampun saya, kata sang tikus. Tolong lepaskan saya, dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu, kata si tikus dengan gemetar ketakutan. Sang singa pun tertawa karena merasa lucu saat berpikir kalau seekor tikus yang kecil dapat menolongnya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa itu melepaskan si tikus kecil. Di lain hari, sang singa sedang mencari makan di dalam hutan. Sang singa tertangkap oleh jaring pemburu. Karena tidak dapat membebaskan diri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu, si tikus yang pernah dilepasnya mendengarkan auman si itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat jaring. Si tikus pun menemukan sang singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jaring pemburu. Si tikus lalu berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut. Dia lalu menggigit tali tersebut sampai putus, hingga akhirnya sang singa dapat terbebas. Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu, kata si tikus. Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa. Dan setelah kejadian itu, singa dan tikus akhirnya berteman baik. Nah, solih-solihah, sekarang kita kaji satu persatu kisah singa dan si tikus. Jenis cerita ini merupakan cerita fabel, dengan tokoh utamanya yaitu singa dan tikus. Kemudian tokoh tambahannya pemburu. Amanatnya apa? Amanat yang terkandung yaitu belajarlah menghargai orang lain. Jangan menilai seseorang dari fisiknya saja. Buktinya si tikus yang kecil, walaupun ia kecil, ia dapat bermanfaat untuk orang lain ya solih-solihah. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Bagaimana ringkasannya? Di sebuah hutan yang rindang, tak sengaja seekor tikus berlari menabrak hidung seekor singa yang sedang tertidur, hingga membuat singa tersebut terbangun dan marah. Si tikus memohon untuk dimaafkan,
dan sang singa pun melepaskannya. Di lain hari, saat sang singa terjebak dalam jaring pemburu, si tikus pun menolong sang singa hingga akhirnya mereka berteman baik. Ini adalah contoh ringkasannya. Nah, Soli-Solihah, tadi adalah materi kita dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tugasnya yang pertama, bacalah cerita fiksi Roro Jonggrang di buku tema 8, halaman 3-4. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, termasuk jenis cerita fiksi apakah Roro Jonggrang? Kedua, di manakah cerita tersebut terjadi? 3. Tuliskan tokoh utama cerita tersebut. 4. Tuliskan tokoh tambahannya. 5. Apakah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Silakan Soli-Solihah tulis 5 pertanyaan ini di buku tulis beserta jawabannya ya Soli-Solihah. Kemudian jangan lupa upload di Google Classroom. Nah, tugas yang kedua, setelah membaca cerita Roro Jonggrang, tulislah ringkasan cerita tersebut di buku tema Soli-Solihah halaman 7. Kegiatan 1, menuliskan kembali cerita yang telah dibaca. Setelah selesai, sama seperti tugas yang pertama, jangan lupa difoto kemudian upload di Google Classroom. Nah, Soli-Solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih karena Soli-Solihah sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Tetap semangat ya Soli-Solihah dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.